Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Zulfa Zakiah dari Prodi Pendidikan Matematika dengan NPM 2013021008. Kali ini kita akan melanjutkan mengenai pasal-pasal kepramukaan dari pasal 20 sampai dengan pasal 35. Bab 4. Kelembagaan. Bagian ke-1. Umum. Pasal 20 memiliki 2 ayat. Yang pertama, gerakan pramuka bersifat mandiri, sukarela, dan non-politis. 2. Satuan organisasi gerakan pramuka terdiri atas A. Gugus depan dan B. Kuartir. Pasal 21, gugus depan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2, huruf A meliputi gugus depan berbasis satuan pendidikan dan gugus depan berbasis komunitas. Pasal 22, 1. Gugus depan berbasis satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 meliputi gugus depan di lingkungan pendidikan formal. 2. Gugus depan berbasis komunitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 meliputi gugus depan komunitas kewilayahan, agama, profesi, organisasi, kemasyarakatan, dan komunitas lain. Pasal 23, kuartir sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2, huruf B terdiri atas A. Kuartir ranting, B. Kuartir cabang, C. Kuartir daerah, dan D. Kuartir nasional. Bagian kedua, pembentukan dan kepengurusan organisasi. Pasal 24, gugus depan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2, huruf A dibentuk melalui musyawarah anggota pramuka. Pasal 25, 1. Gugus depan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dapat membentuk kuartir ranting. 2. Kuartir ranting sebagaimana pada ayat 1 dapat membentuk kuartir cabang. Pasal 26, 1. Kuartir cabang sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 2 dapat membentuk kuartir daerah. 2. Kuartir daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat membentuk kuartir nasional. Pasal 27, 1. Kepengurusan kuartir sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dipilih oleh pengurus organisasi gerakan pramuka yang berada di bawahnya secara demokratis melalui musyawarah kuartir. 2. Kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak terikat dengan jabatan publik. Bagian ketiga, kuartir ranting, kuartir cabang, kuartir daerah, dan kuartir nasional. Pasal 28, 1. Kuartir ranting sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf A merupakan satuan organisasi gerakan pramuka di kecamatan. 2. Kuartir ranting mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan kepramukaan di kecamatan. 3. Kuartir ranting sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk oleh paling sedikit 5 gugus depan melalui musyawarah ranting. 4. Kepengurusan kuartir ranting dibentuk melalui musyawarah ranting. 5. Kepemimpinan kuartir ranting bersifat kolektif. 6. Musyawarah ranting sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan forum untuk A. Pertanggungjawaban organisasi, B. Pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kuartir ranting, dan C. Penetapan rencana kerja organisasi. Pasal 29, 1. Kuartir cabang sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf B merupakan organisasi gerakan pramuka di kabupaten atau kota. 2. Kuartir cabang mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan kepramukaan di kabupaten atau kota. 3. Kuartir cabang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk melalui musyawarah cabang. 4. Kepengurusan kuartir cabang dibentuk melalui musyawarah cabang. 5. Kepemimpinan kuartir cabang bersifat kolektif. 6. Musyawarah cabang sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan forum untuk A. Pertanggungjawaban organisasi, B. Pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kuartir cabang, dan C. Penetapan rencana kerja organisasi. Pasal 30, 1. Kuartir daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 huruf C merupakan organisasi gerakan pramuka di provinsi. 2. Kuartir daerah mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan kepramukaan di provinsi. 3.
Kuartir daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk melalui musyawarah daerah. 4. Kepengurusan kuartir daerah dibentuk melalui musyawarah daerah. 5. Kepemimpinan kuartir daerah bersifat kolektif. 6. Musyawarah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan forum untuk A. Pertanggungjawaban organisasi, B. Pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kuartir daerah, dan C. Penetapan rencana kerja organisasi. Pasal 31. 1. Kuartir nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf D merupakan organisasi gerakan pramuka lingkup nasional. 2. Kuartir nasional mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka serta kegiatan kepramukaan lingkup nasional. 3. Kuartir nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk melalui musyawarah nasional. 4. Kepengurusan kuartir nasional dibentuk melalui musyawarah nasional. 5. Kepemimpinan kuartir nasional bersifat kolektif. 6. Musyawarah nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan forum musyawarah tertinggi untuk A. Pertanggungjawaban organisasi, B. Pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kuartir nasional, C. Perubahan dan penetapan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dan D. Penetapan rencana kerja strategis organisasi. Bagian keempat, organisasi pendukung. Pasal 32. 1. Satuan organisasi gerakan pramuka sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf B, huruf C, dan huruf D sesuai dengan tingkatannya dapat membentuk A. Satuan karya pramuka, B. Gugus Dharma Pramuka, C. Satuan komunitas pramuka, D. Pusat penelitian dan pengembangan, E. Pusat informasi, dan atau F. Badan usaha. 2. Ketentuan mengenai organisasi pendukung gerakan pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Bagian kelima, Majelis Pembimbing. Pasal 33. 1. Pada setiap gugus depan dan kuartir sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 dapat dibentuk majelis pembimbing. 2. Majelis pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertugas memberikan bimbingan moral dan keorganisatoran serta memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan. 3. Majelis pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat 1 atas unsur A. Pemerintah, B. Pemerintah daerah, dan C. Tokoh masyarakat. 4. Majelis pembimbing dari unsur tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf C harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap gerakan pramuka. Pasal 34. 1. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, tanggung jawab, susunan organisasi, dan tata kerja gugus depan, kuartir, dan majelis pembimbing ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka. 2. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh musyawarah nasional. Dan yang terakhir, bagian ke-6 mengenai atribut. Pasal 35. 1. Gerakan pramuka sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 memiliki atribut berupa A. Lambang, B. Bendera, C. Panji, D. Himne, dan E. Pakaian seragam. Yang kedua, atribut gerakan pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didaftarkan hak ciptanya. Saya kira cukup itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.